Di Malaysia masih berpuasa, di Indonesia 27 hari bulan yang lalu sudah ada yang lebaran lebih dulu. Tetapi mereka tidak mengikuti aturan pemerintah secara resmi. Jadi kemarin video viral yang viral juga di Malaysia, Indonesia sudah lebaran lebih duluan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri lebih dulu, itu hanya terjadi di segelintir daerah. Tidak semuanya di Indonesia seperti itu, sahabatku semua. Dan memang aturan berlaku itu tidak seperti di Malaysia ya, yang dimana di Malaysia ini benar-benar menjaga Islam secara ketat. Sedangkan di Indonesia banyak sekali bermunculan aliran-aliran yang tidak jelas, yang mengatasnamakan Islam muncul dengan tiba-tiba setiap tahunnya viral, bahkan selalu banyak pengikut. Bahkan yang ngomong bisa bercakap dengan malaikat saja itu juga dapat banyak pengikut. Sampai sekarang pondok pesantrennya juga tidak dibubarkan. Itu kalau di Malaysia pondok pesantren tersebut udah dibubarkan, pemimpin pondoknya bisa ngomong bahasa semut, bisa berkomunikasi dengan malaikat. Kadang-kadang kalau kita pikir memang tidak tersampai ya, atau istilahnya nggak logik lah. Masa iya manusia biasa bisa berkomunikasi dengan malaikat? Tetapi yang jadi pertanyaan sangat aneh, di negara kita, di Indonesia, masih ada orang yang percaya kayak gituan. Ini kalau di Malaysia jelas-jelas orang tersebut akan ditangkap dan dikenakan undang-undang pidana hukum. Karena di Malaysia, Islam itu benar-benar dijaga begitu sangat ketat. Dan inilah Indonesia lebaran lebih awal, tetapi ini hanya terjadi di segelintir daerah tersebut. Kalau untuk Hari Raya Idul Fitri yang resmi jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Serta inilah keanekaragaman Ramadan yang ada di Malaysia, dan juga bagaimana orang Indonesia merasakan Ramadan di Malaysia, suasana di Malaysia seperti apa. Mari kita reaction videonya bersama-sama. Warga Kampung Baru Maluku ternyata sudah rayakan Lebaran Idul Fitri pada Kamis 27 Maret lalu. Mereka udah lebaran guys. Bahkan mereka sudah melaksanakan sholat id bersalaman dan saling memaafkan. Dan dikatakan ini sudah menjadi tradisi bagi mereka. Beberapa waktu lalu beredar sebuah video yang sangat viral, yang mana ada warga Kampung Baru Maluku yang merayakan Lebaran Idul Fitri pada hari Kamis 27 Maret lalu. Ini dilakukan oleh warga desa Kampung Baru, Buru Selatan, Maluku. Dalam video yang beredar, mereka sudah melaksanakan sholat id bersalaman dan saling bermaafan. Bahkan seorang warga setempat menyebutkan perayaan lebih awal ini sudah menjadi tradisi mereka. Perayaan ini didasarkan pada perhitungan kalender Hijriah komunitas mereka. Mereka mengatakan mengikuti perhitungan dan rukyah yang telah diajarkan turun-temurun oleh para sesepuh di desa. Sementara Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal pada hari Sabtu tanggal 29 Maret. Dan Idul Fitri secara nasional diperkirakan jatuh pada hari Senin 31 Maret. Gimana menurut kamu teman-teman? Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 2025 oleh Jemaah Masjid Alia yang berpusat di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, dipastikan akan mengikuti keputusan pemerintah. Sebelumnya, jemaah yang dipimpin oleh KH Ibnu Hajar Pranolo ini kerap melaksanakan salat Edi lebih awal dari hasil sidang isbat, sehingga memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Namun tahun ini, menantu Imam Masjid Alia, Daud, menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Sudah dari awal kita ikut pemerintah, jadi tunggu sidang isbat, ujarnya saat dihubungi pada Rabu 26 Februari tahun 2025. Daud menjelaskan bahwa sejak awal Ramadan, mereka telah mengikuti keputusan sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, pelaksanaan Idul Fitri juga akan disesuaikan dengan hasil sidang tersebut. Dengan keputusan ini, diharapkan tidak ada lagi perbedaan yang menimbulkan polemik, sehingga perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan lebih harmonis dan penuh kebersamaan. Kalau tahun kemarin, jemaah Masjid Aulia ini, sang pemimpin pondok pesantren katanya bisa menelpon Allah, tetapi saat ini pondok pesantren tersebut sudah mengikuti aturan pemerintah. Ini sungguh sangat bagus lah. Jadi pemerintah kalau melihat hal-hal seperti ini perlu ditindak tegas dan perlu diluruskan, jangan sampai dibiarkan. Namun
masih ada penganut ajaran baru yang tiba-tiba raya lebih awal, lebaran lebih duluan. Dan saya pun juga agak terkejut ya, kenapa sih di negara kita sedikit-sedikit ada aliran baru, kemudian mengatasnamakan Islam. Kok banyak banget Islam di Indonesia ini? Harapan saya mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini benar-benar memperhatikan kasus yang sedemikian rupa supaya Islam di Indonesia ini tidak dibuat main-main orang-orang yang dimana memang seolah-olah akan menyesatkan agama Islam kita. Oke, kalau perlu contohi Malaysia yang dimana begitu sangat ketat menjaga Islam. Jadi tidak boleh asal-asalan menetapkan aturan ya. Misal kata lebaran duluan. Itu kalau misal kata di daerah Malaysia atau di negeri Malaysia, sang pemimpinnya sudah dikenakan hukuman. Jadi harapan saya, mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia benar-benar memperhatikan hal yang memang tidak boleh dianggap remeh. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya, bagaimana pengalaman orang Indonesia ketika Ramadan di Malaysia dan melihat suasana yang ada di Malaysia. Kerasa John, 3 minggu udah berlalu. Jujur Anep sedih sih ninggalin negara yang berkesan baik bagi Anep ini. Mulai dari orang-orangnya yang Berkesan welcome, sangat baik, suasananya yang nyaman, dan tentu aja makanannya yang unik-unik dan enak-enak. Apalagi tongkengnya, aduh gawat. Terima kasih ya udah Sampai berikan jumpa Anep lagi, Mas. pesan dan pelajaran yang baik di sini. Dan terima kasih juga sama Om Rio yang sudah bawa Anep sampai ke sini. Anep izin pamit dulu. Kalau ada rezeki suatu saat nanti Anep pasti bakal balik kembali ke sini. Dengan Amin misi ya pencarian Robbal Alamin. tongkeng terenak di bumi. Tunggu Anep Indonesia, Anep bakal bawain makanan yang unik-unik juga. Yang pasti kalian pasti bakal ngiler. Tunggu Anep kembali lagi ya John. Selamat jalan ke Indonesia Mas, dan semoga selamat sampai tujuan. Inilah orang Indonesia yang dibuat terkesan dengan suasana di Malaysia. Menanti mentari terbenam di pelataran Masjid Sultan Masya Abdul Samad Allah. Jami yang sudah berdiri kokoh sejak 1909 adalah sebuah lukisan Ramadan yang tak terlupakan. Alur waktu membawaku dari hiruk-pikuk bandara melalui jendela kereta langsung menuju jantung kota, di mana sekitar 30 menit sebelum panggilan maghrib berkumandang, pelataran masjid yang menjadi beranda Sungai Gombak telah dipenuhi wajah-wajah yang menanti saat berbuka. Dengan menara Kuala Lumpur menjulang anggun bagai mercusuar di kejauhan. Di sana, tangan-tangan kebaikan dari para sukarelawan masjid dengan tulus menyalurkan berkah Ramadan berupa hidangan sederhana yang nikmat, ditemani segelas minuman pelepas dahaga dan beberapa butir kurma Momen yang yang manis. sangat Ketika seruan berharga. merdu azan maghrib akhirnya memecah keheningan Ramadan di senja, Malaysia. sebuah simfoni yang menyentuh jiwa. Rasa syukur dan kebersamaan terasa begitu kuat saat kami semua menikmati anugerah berbuka ini. Setelah membasahi kerongkongan dan menikmati buah kurma, langkahku terarah menuju tempat wudhu, membersihkan jiwa sebelum akhirnya larut dalam barisan kekhusyuan sholat maghrib berjamaah di dalam rumah ibadah yang syarat akan sejarah. Sebuah bab indah dalam perjalanan Ramadanku. Kita di dalam Korea besar lagi ada iftar jemaah. So aku mau lihat nih di sini ada kegiatan apa aja dan makanannya apa aja. Yuk. Setelah 2 tahun selalu ngabisin Ramadan di Indonesia, akhirnya tahun ini aku memutuskan untuk menghabiskan Ramadan dan beraya di Malaysia. Nah, kebetulan di masjid kampusku ini lagi beraya ada di acara Malaysia. bukber. Di event ini aku lihat ada yang jualan busana muslim, ada booth lembaga zakat yang terima zakat fitrah, dan banyak stand makanan yang bisa kita dapat secara free. Oke, langsung aja kita hunting makanan. Yang pertama kita ambil nasi tomato dengan ayam masak merah, correct me if I'm wrong. Lepas itu kita ambil kue bahulu dengan kurma, and Secara beverage-nya kita free, ambil gratis. green tea dengan air kosong. Lepas itu kita duduk santai sambil layan sunset, tunggu azan maghrib, dan berbuka puasa dengan nikmat. Alhamdulillah, by the way gak kerasa ya kita udah di penghujung Ramadan. Semoga taubat dan segala amal kita diterima oleh Allah. Dan jumpa lagi di Ramadan selanjutnya. Jumpa lagi nanti hari raya ya. Gue mau ceritain pengalaman gue ikut i'tikaf di Malaysia. Jadi di sini tuh baru selesai tarawih itu sekitar jam 9.45. Nah, terus di Malaysia ini ada tradisi yang namanya moreh. Moreh itu semacam makan setelah sholat tarawih. Kebetulan masjid ini juga nyediain moreh. Jadi lihat deh, udah jam 10 tapi masjidnya masih full banget kan. Moreh. Kalau kemarin sempat Jadi viral selepas kan di tarawih Indonesia, itu ada makan-makan. Masjid Istiqlal itu full house sampai mau wudhu aja susah. Nah, yang bikin gue agak kaget, ternyata orang yang ikut i'tikaf di masjid ini nggak terlalu banyak. Mungkin totalnya ada sekitar 50 orang sih. Dan di sini tuh baru mulai Qiyamul Lail tuh jam 4.30. Kalau di Indo kan sekitar jam 2 atau jam setengah 3 kan. Udah deh, setelah itu kita sahur bareng. Lihat deh, makanannya enak banget. Si pernah tuh gue kebayang bisa makan kangkung jam 5 pagi buat sahur doang.
Nah, setelah sholat subuh, gue di sini nunggu bentar sampai agak terang, baru gue balik. Setelah itu lanjut kantor deh. Terima kasih udah nonton. See you. First time pakai baju Melayu, menurut kalian gimana? Cocok nggak? Dapat kiriman jauh-jauh dari Malaysia? Warga Malaysia pasti tahu sama brand yang satu ini. Baju Melayu dari Bulan Bintang. Ini edisi khas ulang tahun ke-10 mereka. Seorang Jackable pakai baju Melayu dari Malaysia. Macam mana bentuknya? Oke, kita unboxing langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, keren banget ini. Definisi produk unggul nih. Gue dapat warna navy sama satunya hijau Tosca. Ini benar-benar first time banget gue unboxing. Langsung dicoba, Mas. Pakai baju Melayu. Kita bukain dulu nih kertas-kertasnya. Jadi dia satu set gitu. Ini bajunya, ini seluarnya. Tidak sabar gue pengen coba, sumpah. Yang gue suka dari produk mereka tuh benar-benar kayak premium parah. Dan dia kerannya lumayan agak keras nih. Dan material button kancingnya ini, ini logo Bulan Bintang mereka. Sama ada 3 pocket di atas, sama di bawahnya ada 2 nih. Kalau seluarnya dia kayak basic seluar aja. Seluar kalau Indo tuh biasanya nyebutnya celana. Dan baju Melayu dari mereka ini dia cuttingannya slim fit, kayak istilahnya itu ngebentuk badan kita lah ya. Gue pengen unboxing yang satu laginya nih, yang warna hijau Tosca. Mantap. Yang hijau Tosca warnanya lebih mantap sumpah. Aduh, bakal ngatu. Bagus banget, Mas. Kalau pas-pasin dulu nih perintilannya. Ada langsung dicoba, Mas. Benar-benar sama persis ya. Bedanya cuma di warna doang. Dan satu lagi, ini ada songketnya. Gue nggak tahu sih di Malaysia nyebutnya songket atau apa. Kalau gue sebagai orang Palembang, ini tuh kayak songket. Kita lihat ya. Nih songketnya. Anjay, keren sih ini. Oke, gue pengen ganti full outfitnya. Gue bener-bener excited banget sumpah. Ganteng abis, Mas. Pakai baju Melayu Malaysia. Memang saat lebaran di Malaysia itu kebanyakan memang pakai baju Melayu. Bener-bener puas banget sumpah. Dari segi cuttingan, fit di badan gua, terus warna sama songketnya juga, gua bener-bener suka banget Bulan Bintang ini. Sebenarnya yang hijau Tosca ini tuh kekecilan satu size, tapi nggak apa sih. Ketika gua pakai juga fitnya nggak jelek gitu loh. Jujur gua sebagai orang Sumatera nih first time gua pakai baju kayak gini. Terima kasih banyak buat Bulan Bintang. Thank you juga udah support. Pertama kali, Masnya. Baju Melayu dari Bulan Bintang ini gua bener-bener rekomen banget buat kalian. Lo pada bisa cek aja langsung ke akunnya Bulan Bintang. Kemarin pas gua pilih warna tuh bener-bener kayak gila nih, banyak banget warnanya. Sebenarnya kemarin gue pengen pilih warna hitam sama merah marun, tapi sayangnya stok size gue tuh nggak ada. Dan kalau misalkan lo pengen warna-warna terang nih ya, pokoknya warna-warna yang dari gelap sampai ke terang, warna kayak gimana pun itu ada mereka. Lo bisa cek aja dah sendiri. Dari gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kalian fun semua di hari raya ini, bertemu semua keluarga besar dan sehat-sehat terus. Hati-hati makan opornya, jangan sampai tumpah ya. Bye guys, terima kasih yang sudah nonton. Makan nasi kandar di Malaysia habis setengah juta Makan untuk nasi berdua kandar? doang. Gue rada shock banget. Habis setengah Berasa juta. makan pagi sore, tapi ini lebih mahal. Kalau Mbak lauknya banyak ya habis banyak, Mbak. Katanya ini nasi kandar versi pagi sorenya kalau di Indonesia. Nah ini kita lagi lihat menunya dulu. Mau sotong viral? Ya, ya campur. Yes. Mau ayam bawang? Ayam bawang. Lah, Tapi Mbaknya yang pesen lebih kaget lauk lagi ini semua. porsinya ternyata jumbo banget. Ini kayak ayam aja setengah ekor, bos. Gue lapar mata berujung nyesel, saya ini kebanyakan. Saran saya jangan pesen banyak-banyak, Mbak. Pesen secukupnya saja. Kalau pesen banyak-banyak takutnya nggak habis. Patut saja bayarnya mahal. Ini Karena tuh lauknya bawaannya lengkap semua. caramelized. Sumpah ini enak banget guys, kayak gurih, manis, pedas-pedas gitu. Empuk banget. Mbaknya pesan semuanya, jadinya agak mahal. Kalau Tapi pesan ini lauknya ngaco, sedikit ya nggak sotongnya mahal. lembut banget, enak banget, fresh Oh, banget. sotongnya Gue nggak bisa lembut, deskripsiin enak ini banget. senak apa, pokoknya enak banget sampai ini gue bungkus soalnya nggak habis dan Oh. jadinya kayak buat 2 porsi gak sih? Isi nge-trip di Malaysia. Deal. Thank you so much. Trip sama Bang Malik nih. Ayo, sikat. Mana nih? Oh, ternyata di bawah rame juga. Edisi ngetrip di Malaysia. Kira-kira apa yang Puas dirasakan ini, Kak, mas-masnya puas. dari Boleh lah, Indonesia? boleh lah. Ada sushi. Sorry banyak juga nih. Cincin-cincin semua. Cuma biasanya gampang karatan sih biasanya. Terus ini ada pin-pin yang ditusuk gitu. Mata sih. Sumpah detail sih nih. Lihat. Ini jadi juga. Ini untuk yang mantap hobi juga ya. aksesoris ya. Keren sih. Ini Kalau di Malaysia memang kalau serba di rupiah lengkap. tuh sekitar 40 ribuan lah. Jadi kita sikat cincin satu, lanjut deh ke baju-baju kayaknya. Lanjut ya ke bawah. Wah, ini beneran banyak banget sih. Bingung nggak? Yang seperti ini namanya baju bendel. Agak begini deh.
Baju bermerek tapi harganya murah-murah. Jaket ada? Nggak ada. Itu main murah-murah sih ini. Ini RM10, ini RM20, t-shirt. Oh, ini mantep nih, rame-rame nih celananya, vintage. Ini keren nih jaketnya nih. Ini yang tukang jualannya, kita lagi ngobrol. Ini rata-rata celana-celana yang di sini tuh dari Jepang sama dari US. Wait, anjir, gue salfok sama boots ini. Derby boots. Nih, lu tau nggak ini? SOS. Shout out Kelvin ya. Nih sepatu lo udah sampai Malai nih dijual di thrifting. Mereka jual berapa ya? Nggak ada harga sih. Nih 10 RM lagi. 20 RM. Terus sepatu juga banyak nih. Ini Nike TN. Tapi size kecil. Ini bagi-bagi jeans juga banyak. Rata-rata yang jual itu pada nge-thrift semua ya, kayak bos-bos thrift semua rata-rata. Harganya murah-murah. Karena dari stylenya aja mereka memang kelihatan banget ini anaknya thrifting abis. Thrifting abis kata masnya. Berapa dia jual? Mana sih harganya? Nggak ada lagi harganya. Arterix. Wah, di sini tuh memang udah di curated gitu loh rata-rata. Ada perjersian juga nih. Jersey klub bola. Banyak banget ya pilihannya. Wah, ini tahun kapan di Madrid ini? Tagnya Adidas. Kelilingin kak, sampai dapat kak. Ini kayak, oh ini nih. Anjay, buat tidur. Baju lucu-lucu pun juga ada. Tagnya nggak tahu ya asli apa enggak ini. Ada tas keong. Teams, Timberland, warna hitam, size-nya kecil nih kayaknya. Kalau misalkan size gue mau deh kayaknya. Lepas banget sih, nekuk dikit jari gue. Tapi beneran kondisinya masih mulus dan oke banget. Ini sabi-sabi nih kayaknya. Ini apa? Evisu. Wah, keren. Oh, gila ini 14 oz nih. Celana bermerek ya. Gue suka sih Evisu. Statement soalnya. Iya. Atau jeans bermerek. Pattern. Gede-gede nih size-nya. Tapi sayangnya agak memang cuttingan mereka tuh nge-slim bawahnya. Iya. Kita udah ngelilingin berapa booth nih. Banyak banget emang, kita pusing sendiri. Ya kalau misalkan mau ngorek-ngorek sih nggak apa-apa ya. Itu agak mager sih. Ini cakep nih. Levi's bro, Levi's 505. Gue nggak tahu beneran apa enggak. Terjersian lagi. Ini kapak. Warnanya warna api. Pisu ini keren sih. Cakep belakang-belakangnya. Oh, kecil ya size-nya. Buat cewek nih. Buat cewek sih ya. Yang gede sih. Berapa sih harganya? Berapa harganya? 20 RM. Ini apa nih? Oh, kamera apa? Digital. Buat efek-efek retro vintage. Ini beraksesorisan lagi nih. Banyak buat yang jual aksesoris. Ini ada diskusi, ada Babe, ada Chrome Heart, jersey, ada hijau, Acne Studio. Ini sih mantap. Biasanya kan kalau jeans tuh nih leather patch ya. Kalau ini dia apa ya, prim jatuhnya. Oh, ada bajunya. Nah, ini ada baju Acne juga. Ini juga Acne nih, ada 2 Acne-nya. Berapa ya? 300. Oke. Kita nego ya. Dari kalau di rupiah tuh 1,4. Tadi gue nego di 1 juta. Nego di 1,1. Pokoknya 400 RM gue nego 100 RM. Lepas lah. Boleh lah, Pak. Hah? Boleh. Oke. Deal. Thank you so much, bro. Thank you so much. Oke. This one taklap. Brand Korea punya. Lumayan berat ya ternyata. Ini streetwear Korea gitu. Oke. Ya, tadi pas awal masuk pantas ya. Ini Gua. boleh buka lagi. Oke. Mama ciri. Oke. How much? Jadi Bang. Sama ya. Itu ini taklap. Ini detail ini gue suka sih. Detailnya. Ini 400 RM sekitar 1,4 juta atau 1,3. Ya pokoknya sekitar segitulah. Nggak, tapi terlepas lu banyak belanja hari ini dapat nanti worth it. Jar.
Aska sikat belt nih 30 rm. Lumayan. Pakai celana wash terus ketekan putih saja. Oke, nge-thrift malam ini rada membuahkan hasil ya. Nggak sia-sia juga ya jauh-jauh ke sini. Menurut lo Kak, nge-thrift di sini? Seru ya. So guys, gimana menurut kalian nge-thrift di sini? Tempat thriftnya di sini. Baik guys, segitu aja karena besok kita udah mau pulang ke Indonesia lagi. Thank you for watching. Nah, itulah teman-teman berbagai suasana Ramadan di Malaysia hingga orang Indonesia begitu sangat terkesan ketika berada di Malaysia. Di antaranya terkesan dengan makanannya, kemudian keramahan warganya, dan juga sampai-sampai orang Indonesia dibuat kaget dengan harga nasi kandar di Malaysia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan untuk sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia, mungkin kalau kali pertama datang ke Malaysia, misal kata ingin makan nasi kandar kalau dengan harga tidak begitu mahal ya kan, ya jangan ambil lauk banyak-banyak. Kalaupun harganya mahal dengan lauk banyak, itu juga sudah cukup standar atau memang harganya memang sudah segitu. Dan meskipun harganya mahal, tapi kakaknya yang daripada Indonesia juga sangat dibuat terkesan dengan rasa nasi kandar yang ada di Malaysia. Meskipun pada waktu dulu ya kan, nasi kandar dibilang berpasir ya kan, lebih enak nasi kandar buatan MasterChef Indonesia. Tapi pada faktanya justru nasi kandar semakin viral dan selalu menjadi destinasi tersendiri bagi para pelancong dan penasaran dengan nasi kandar Malaysia. Nah, selain nasi kandar, di Malaysia saat Lebaran yang paling dicari adalah baju Melayu. Dan mas-mas dari Indonesia pun juga dapat hadiah baju Melayu. Memang kalau di Malaysia itu saat Lebaran warganya pasti akan memakai baju Melayu, baik itu tua ataupun muda. Kemudian Malaysia juga menjadi salah satu destinasi perbelanjaan atau pusat perbelanjaan. Misal kata teman-teman tidak bisa membeli barang branded dengan harga yang begitu sangat mahal, tetapi teman-teman bisa membeli barang second tapi yang branded ya. Dan kita juga bisa melihat harganya juga cukup murah dan bisa ditawar. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabatku semua terhibur dan mendapat informasi dari videonya Bang Toha Reaction Mersing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.